Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman FEB UI. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di Zoom pada Sabtu tanggal 14 Februari hari ini. Perkenalkan, nama saya Giraudi Pangestu sebagai pustakawan PSB yang akan menjadi moderator pada pelatihan hari ini. Pada hari ini akan diadakan penjelasan dan pelatihan terkait salah satu layanan yang disediakan oleh Pusat Sumber Belajar, yang itu terkait akses textbook Vital Source. Di sini juga telah hadir bersama kita sebagai narasumber Bapak Ridwan Fauzi dari Person Publishing, akan memandu jalannya pelatihan dan simulasi akses e-textbooks. Apabila ada pertanyaan sebagaimana tata tertib, yaitu pertanyaan dapat dituliskan melalui kolom chat Zoom atau dengan raise hand, atau mungkin nanti ada permintaan langsung saat tutor mengakses, bisa langsung saja. Lalu juga nanti link absensi akan saya sampaikan pada penghujung acara. Sebelum dimulai pelatihan hari ini, eh, ada sambutan terlebih dahulu dari Kepala Urusan Layanan Informasi Pusat Sumber Belajar FEB UI, yaitu Bapak Dindin Syafruddin. Kepada Bapak Dindin Syafruddin dipersilakan. Baik, Girat, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman semua mahasiswa yang tergabung, mahasiswa S1 dan S2 ya. Ya, MPKP juga banyak yang join. Baik, sebelumnya terima kasih yang sudah bergabung pada hari ini di pelatihan Pitarsos ya, akses e-book Pitarsos batch kedua. Nah, batch satu kemarin sudah dilaksanakan hari Rabu dan hari ini akan dilanjutkan kembali untuk batch 2. Mungkin sebagai penjelasan awal, saya sampaikan bahwa e-textbook ini, e-Vitalsos ini menyediakan e-textbook ya, atau buku-buku utama ataupun buku-buku wajib yang memang digunakan yang ada di dalam silabus, yang ada di prodi menggunakan buku-buku wajib yang ada silabus di mana hanya menampilkan hanya 4 penerbit ya. Buku-buku tersebut dari 4 penerbit, yaitu dari penerbit buku Pearson, kemudian McGraw Hill, John Wiley, dan penerbit Cengage. Jadi kalau ada buku-buku di luar 4 penerbit itu berarti buku wajib tersebut tidak terdapat ataupun tidak tersedia di Vitarsos. Kemudian juga kami sampaikan bahwa Vitalsos ini kita sudah melanggan cukup lama ya, dari tahun 2021 sampai sekarang kita masih konsisten untuk melanggan e-textbook ini, dan diharapkan dengan adanya pelatihan Vitalsos yang rutin dilaksanakan oleh PSB, kami mengharapkan bahwa nanti mahasiswa akan lebih mudah dan lebih efektif dalam mengakses e-textbook Vitalsos. Kami juga sampaikan bahwa Vitalsoft ini menggunakan atau mengaksesnya dengan menggunakan email UI ya, dan nanti mahasiswa akan diberitahu apa diberikan caranya untuk melakukan registrasi di Vitalsoft, nanti akan disampaikan oleh Pak Ridwan Fauji. Dan juga ada beberapa email UI ya, ini harus menggunakan email UI bahwa sudah kami masukkan ke dalam eh, platform Vitalsoft ini. Kemudian juga kami berharap nanti bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin penggunaan e-textbook ini ya, karena kalau misalkan penggunaannya mungkin kurang, nanti itu akan direview kembali oleh pihak fakultas apa e-textbook ini perlu dilanggan kembali gitu. Jadi kami mengharapkan partisipasinya, dukungan dari mahasiswa untuk bisa memanfaatkan Vital Source ini sehingga kita tetap masih bisa melanggar Vital Source ke depannya lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Gerard. Semoga pelatihan ini akan lebih mencerahkan lagi ya, dan bisa mengetahui fitur-fitur apa saja yang ada di platform Vital Source yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ridwan Fauji. Mungkin itu Gerard yang bisa saya sampaikan.
Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dindin atas sambutannya. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja mari kita mulai pelatihan hari ini kepada Bapak Ridwan Fauzi. Waktu dan layan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Gerald dan Mas Gendry atas sambutannya ya. Saya izin buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa FEB UI ya dari S1 dan S2 ya. Kenalkan nama saya Ridwan dari perwakilan Pearson sebagai Customer Success Manager di sini. Jadi untuk kesempatan pada pagi hari ini saya nanti akan coba jelaskan penggunaan platform e-text ya, e-text yang saat ini sudah dibuat seperti yang tadi Mas Didin sampaikan untuk buku-buku adopsi yang teman-teman mahasiswa nanti akan pakai ya di kelas karena dosennya sudah merefer ke buku tersebut untuk dipakai gitu. Nah, sebelum saya mulai untuk sesi demonya gitu ya, nanti saya mau share PPT terlebih dahulu untuk menjelaskan platform Fighter Source itu apa dan benefit ataupun fitur-fitur yang ada di dalamnya itu ada apa aja. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apa layar PPT saya sudah terlihat? Udah ya? Sudah, Pak. Udah ya, siap. Sekarang berubah slide-nya? Berubah ya? Ya, Coba, Pak. sudah. Ya. Oke. Nah, untuk sesi pagi hari ini kita punya 4 agenda sederhana lah ya. Di sini saya akan coba jelaskan ya apa itu Vital Source ya, platform yang nanti teman-teman akan pakai. Kemudian fitur-fiturnya ada apa saja dan benefitnya ada apa saja nanti. Kemudian nanti saya akan langsung tunjukkan ke platformnya ya, dan nanti teman-teman yang saat ini hadir bisa langsung coba ya kalau misalkan bersedia menggunakan laptop atau pakai handphonenya itu memungkinkan. Lalu Q&A ini nanti kita taruh fleksibel aja ya. Kalau misalkan nanti saat saya menjelaskan sesuatu, teman-teman ada yang merasa kebingungan atau butuh informasi, itu langsung saja saya dipotong lalu ditanyakan pertanyaan teman-teman. Nah, sekarang saya masuk ke bagian pertama yaitu apa itu Fighter Source ini. Jadi nanti ketika teman-teman mau akses buku itu melalui platform yang namanya Vital Source. Dan nanti dia sudah bisa berbasis web dan bisa berbasis apps ya yang bisa diinstal di device handphone teman-teman nanti gitu. Nah, dia itu adalah platform yang bisa menyediakan konten-konten e-text ya yang nanti bisa dipilih berdasarkan buku-buku yang dilanggan oleh FEB UI atau PSB tepatnya gitu ya. Nah, nanti di sana sudah lengkap fitur-fiturnya sehingga nanti teman-teman bisa engage ya, bisa kasih seperti highlight dan bikin notes seperti itu contohnya. Lalu fitur-fitur yang ada di dalam Fighter Source ini nanti ketika teman-teman buka salah satu ebook gitu ya yang diadopsi, tapi ada daftar isinya gitu ya. Di sini modelnya mirip seperti buku cetak gitu ya, buku print. Kita punya daftar isinya, nanti teman-teman bisa lihat apa saja daftar isi yang tersedia, lalu kontennya nanti ada di sebelah kanannya. Nah, nanti bisa buat highlight nih seperti ini, kasih warna kuning, warna hijau gitu ya, sesuai pilihan teman-teman. Kemudian nanti bisa juga diatur nih karena ini e-text ya, buku digital, kita bisa atur-atur ukuran font size-nya gitu ya. Lalu font type-nya juga bisa kita ubah di sini. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail semua fitur-fitur yang tersedia saat saya melakukan sesi demo praktek nanti. Nah, kemudian eh, karena buku yang dilanggan oleh PSBUI ini jumlahnya banyak gitu ya. Untuk Pearson itu sendiri lebih dari 10 title kalau nggak salah. Nah, nanti ketika teman-teman akses pertama kali itu nanti akan muncul nih semua list koleksi yang bisa dipilih gitu. Nah, sebenarnya oleh Fighter Source itu sendiri nanti kalau misalkan teman-teman eh, sudah meminjam salah satu buku ya, nanti sistem itu akan melakukan analisa dan membuat rekomendasi di halaman personalis di sini gitu. Sesuai dengan eh, preferensi teman-teman tuh motivasinya lebih banyak ke buku apa.
Nah, lalu untuk aksesnya nanti di UI itu kita pakai yang email roster ya. Untuk poin satu dan poin 2 ini itu nggak berlaku di UI, ini untuk kampus yang lain. Tapi di sini saya cukup untuk menginformasikan saja sebagai pengetahuan. Jadi untuk di UI ini nanti kita pakai yang email roster. Nah, email roster itu apa? Jadi email mahasiswa teman-teman ini seharusnya sudah didaftarkan oleh admin PSB gitu. Jadi nanti ketika teman-teman mendaftar di VitalSource menggunakan email UI-nya, itu otomatis akan bisa akses langsung ke koleksi Pearson di VitalSource gitu. Nah, mungkin nanti kalau saat saat nanti teman-teman mencoba ditemukan nggak muncul emailnya, nanti diinfokan saja ya di chat ya, nanti supaya didaftarkan langsung oleh tim PSB. Oke, sekarang saya masuk ke demo. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terlebih dahulu. Ada ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke sesi demo teman-teman di sini ya. Jadi kalau misalkan mau coba, kita coba praktek bareng-bareng langsung gitu ya. Kalau misalkan nanti ada kendala ataupun masalah, kita bisa cek bersama ya untuk melihat kendalanya di mana itu. Oke, saya akan share linknya. Ini saya demokan yang versi web ya, versi web terlebih dahulu. Di sini saya kirim linknya di chat Zoom. Jadi teman-teman yang pakai laptop bisa install aplikasi, bisa akses website VitalSource yang saya kirimkan di chat gitu. Kalau yang menggunakan handphone saat ini bisa install misalkan di Play Store ya. Dia sudah support di iPhone dan Android. Sebentar. Cari namanya BookSafe. Nah, saya coba tunjukkan ya aplikasinya di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau yang mau coba praktek pakai handphone, nanti install aplikasi yang namanya BookSafe seperti ini. Nanti ini sudah tersedia di iPhone ataupun Android. Ikonnya seperti apa nih? Cover buku ya warna orange. Gitu. Nah, sekarang saya praktekkan yang versi browser ya, tapi kurang lebih sama. Nah, jadi di awal ini karena mungkin teman-teman belum pernah punya akun gitu ya, jadi kita harus create account dulu di sini. Gitu. Create account. Kalau misalkan nanti di versi apps juga sama, dia ada link untuk buat account baru kalau belum punya. Nah, lalu di sini teman-teman pilih nih role-nya sebagai student kan ya. Lalu isi nama, emailnya. Nah, emailnya jangan pakai email pribadi karena yang didaftarkan adalah email UI di sini. Ketentuannya 8 karakter dan ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan simbol. Lalu kalau sudah, klik saja I agree dan klik create account. I-nya nanti ada link verification yang dikirim oleh VitalSource, teman-teman buka lalu klik eh, link tersebut untuk bisa verif. Oke, kita tunggu 2 menit ya. Kalau ada pertanyaan atau ada kendala, silahkan di open mic saja gitu. Nanti saya coba lihat.
Karena teman-teman mahasiswa apa yang ada kendala untuk registrasinya? Oke, nggak ada Kak, kendala ya? maaf, ini emailnya pakai email yang UI ya berarti ya? Iya, betul. Oke. Yang @ui.ac.id ya? Iya benar ya Mas Dindin ya? Betul, jadi email UI-nya belakangnya @ui.ac.id ya. Bukan yang Ya. office.ui jadi bukan. In user SSO-nya tinggal belakang tinggal @ui.ac.id. Nanti kalau sudah cek inboxnya ya di email bisa buka pakai kemarin pakai apa ya? Webmail ya? Pakai webmail UI untuk cek inbox ya. Oke, aku bisa lanjut ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah berhasil verif di inboxnya, kemudian kita tinggal login aja di halaman sini ya. Kalau misalkan belum login, aku pakai akun yang aku punya. Sebentar. Oke, nah nanti akan kalau berhasil login nanti akan masuk ke halaman dashboard dari BookSafe Fatal Source. Nah, ini adalah halaman BookSafe Fatal Source gitu. Ya, nanti di halaman ini kita bisa akses nih menu-menu yang di sebelah kiri ada home search dan seterusnya. Saya akan coba jelaskan ya masing-masing menu di sini. Untuk home di sini akan menampilkan recent activity kita gitu. Jadi kalau misalkan saya tadi habis baca dua buku terakhir di sini ya, nanti dia akan tampil di atas di sini gitu. Kemudian kalau misalkan mau lihat nih device-device yang sudah support, di sini ada nih informasinya learn more. Nah, ditampil ya. Nah, di sini ada pakai handphone kita punya Apple yang tadi saya sebutkan, iPhone atau pakai Android. Kemudian kalau mau install juga nih aplikasi di laptop, kita sudah support juga nih ada aplikasi yang berbasis MacBook ya, atau pakai apa Windows, ini sudah support gitu. Nah, ini ada barcode juga gitu. Kalau misalkan teman-teman mau quick login ya, login secara cepat gitu, nggak mau masukin username password gitu. Jadi caranya cukup mudah, tinggal diinstal nih aplikasi yang di handphone ya. Lalu ada opsi untuk scan barcode. Nanti tinggal di scan barcode di sini, nanti akan membawa teman-teman ke halaman login, ke halaman dashboard tadi ya, dashboard VitalSource tanpa perlu login di handphonenya. Oke, selanjutnya di menu lain, di menu search, kalau misalnya teman-teman mau cari buku yang misalkan koleksinya kan ada banyak gitu ya dari macam-macam publisher di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari buku nih yang teman-teman pengen cari, tinggal ketikkan aja di sini judul bukunya gitu ya. Misalkan manajemen. Nah, ini saya coba yang generik ya. Manajemen. Nah, nanti tampil semua buku-buku yang ada kata-kata manajemen ya di sini. Gitu. Kemudian recommendation. Nah, ini recommendation. Kalau misalkan tadi yang saya sampaikan, mungkin karena
personalize gitu ya. Ini bisa beda-beda ya recommendation dari sistemnya gitu karena saya sering baca buku-buku manajemen nanti muncul di sini. Nah, lalu di explore. Nah, di halaman explore ini akan menampilkan semua koleksi buku-buku yang saat ini dilanggan oleh PSBUI gitu. Semua akan tampil di sini. Nah, kalau misalkan di akun teman-teman nggak muncul nih menu explore, nah itu berarti email UI-nya belum terdaftar di sistem. Nah, kalau belum terdaftar di sistem, silakan nanti teman-teman menghubungi PSBUI ya untuk bisa segera didaftarkan. Nah, saya mau tanya dulu nih, mungkin dari yang hadir hari ini apakah ada yang nggak muncul menu explore-nya atau muncul semua? Mungkin boleh di chat kalau misalkan nggak mau open mic, yang nggak muncul, yang nggak muncul aja. Oke, berarti nggak ada ya. Berarti alhamdulillah semuanya sudah terdaftar di sini. Baik, kalau begitu saya bisa lanjut teman-teman ya. Jadi di sini nanti akan tampil semua list koleksi buku yang dilanggan oleh PSBUI gitu. Nah, karena saya perwakilan dari Pearson, saya akan tunjukkan buku-buku Pearson yang ada di sini gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan menemukannya ada semacam judul di atas list buku gitu ya, Pearson gitu ya, Pearson Collection gitu. Nah, ini teman-teman klik saja kalau misalkan teman-teman mau cari buku Pearson, di situ tinggal diklik gitu ya. Misalkan ini tinggal diklik, nanti muncul nih semua list koleksi Pearson yang saat ini dilanggan. Nah, selanjutnya di dalam list koleksi ini kita memiliki batasan-batasan gitu ya. Sama halnya seperti di perpustakaan fisik gitu ya. Jadi setiap buku ini nanti akan memiliki jumlah eksemplar yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk mengetahui jumlah eksemplarnya, kita bisa klik ya, misalkan saya mau lihat buku ini, Principle of Managerial. Lalu diklik titik 3 di bawah cover, nanti ada book detail. Oh, ini saya lagi pinjam, coba yang lain ya. Sebentar. Oh, nah ini contohnya. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman nanti klik book detail, contohnya di judul buku yang saya akses ini contoh ya. Nah, di sini ada keterangan availability-nya berapa. Nah, 5 of 5 copies ini maksudnya buku ini memiliki total 5 eksemplar, kemudian sisa 5 berarti belum ada orang lain yang meminjam buku ini. Gitu. Masih semuanya masih tersedia. Gitu. Nah, nanti saat buku ini sudah habis dipinjam oleh lima mahasiswa, nanti dia statusnya unavailable ya, dia tidak bisa dipinjam lagi oleh orang lain. Nah, nanti setiap teman-teman pinjam itu masa durasinya kalau Pearson itu 4 hari. Gitu. Ini akan beda-beda ya setiap publisher. Gitu. Kalau Pearson itu sendiri 4 hari. Nah, mungkin nanti detailnya Mas Dindin yang akan menjelaskan untuk publisher yang lain. Oke. Kemudian di dalam detail ini sekali ini saya jelaskan kita bisa melihat siapa pengarangnya, lalu ada edisinya nih ya, edisi keberapa. Nah biasanya kalau untuk buku-buku Pearson itu kita selalu kasih edisi yang paling update atau paling terbaru teman-teman. Kemudian ini ada description-nya yang tadi teman-teman bisa baca buku ini tentang apa gitu ya. Lalu kalau mau baca tinggal diklik button borrow di sini. Saya sekarang borrow bukunya, lalu ada link open book. Oke, dan bukunya akan segera tampil ya di halaman selanjutnya seperti itu. Gitu.
Nah, ini kurang lebih mirip seperti buku cetak ya. Jadi kita punya daftar isi sebelah kiri di sini. Lalu sebelah kanan ini adalah isi halamannya. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sekarang posisi halamannya ada di mana, itu ada di pojok kanan bawah di sini. Lalu di kanannya nih yang /572 itu adalah total total halamannya ya, ada kita punya 572 untuk judul buku ini. Oke, lanjut. Eh, Kemudian kalau misalkan kita mau navigasi ya, pindah kiri kanan, pindah halaman, ini ada tombol next-nya dan pref-nya sebelah kirinya gitu. Kita tinggal klik saja next di sini, nanti dia akan pindah satu halaman gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau mau pindah dari daftar isi, kita tinggal klik aja di sini. Misalkan saya mau klik part 1. Nah, nanti tampil part 1 di sini. Saya next, saya mau lihat yang ada konten lebih panjang gitu ya, paragrafnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu misalkan teman-teman mau bikin highlights gitu ya di buku ini gitu. Nah, ini caranya cukup mudah, tinggal di blok saja seperti ini di paragrafnya. Lalu kita bisa pilih warna yang kita mau. Nah, nanti dia akan otomatis terhighlight. Ya, Kusnul ada pertanyaan nih, angkat tangan nih. Halo, Kusnul mau bertanya? Mungkin kepencet kali ya. Oke, saya lanjut kalau gitu. Nah, jadi untuk membuat highlight seperti itu, teman-teman ya tinggal di highlights ya, di blok lalu diberikan warna yang kita mau. Selanjutnya kita juga bisa kasih notes untuk paragraf yang kita kasih warna tadi. Jadi tinggal diklik klik lagi ya, diklik kiri lagi nanti ada pilihan add note di sini. Nah, di sini kita bisa berikan notes yang ingin kita tulis. Kan keluar di UTS. Contoh aja ya, misalkan aku tulis seperti ini. Kemudian kalau sudah diklik save, nah nanti dia akan tersimpan highlight dan notesnya. Nah nanti kalau misalkan kita sudah punya banyak nih bikin notes-notes ini di berbagai tempat gitu ya di buku ini, nanti listnya akan muncul di sini. Kalau teman-teman lihat semua listnya jadi satu, itu ada di sini. Di icon pojok kanan atas ya, di sebelah kiri ada icon kertas dan bintang. Di tab yang pertama nanti muncul semua highlight dan notesnya di sini. Nah kalau teman-teman mau export highlightsnya, tinggal diklik export. Kemudian nanti kita bisa print atau mau disimpan ke PDF nih. Ini notes-notes yang tadi kita bikin di buku tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, nah di tab kanannya ya, di tab yang kedua kita punya daftar bookmark atau penanda halaman. Nah, untuk penanda halaman, cara menandainya itu caranya ada di sini ya. Ini di apa? Ketutup icon pensil. Nah, ini saya bisa geser ke atas. Lalu saya klik icon bookmarknya. Gitu. Jadi saya menandai eh, halaman 25 ini yang sedang saya buka. Nah, biasanya fungsinya misalkan saya ingin melanjutkan nih, misalkan saya selesai ya di halaman 25 ya untuk pagi hari ini. Saya ingin lanjut nanti malam gitu untuk membacanya. Maka saya bisa lanjut dari halaman 25 ini dari list bookmark di sini. Lanjut di flashcard di sini ya. Jadi flashcard ini mungkin bisa teman-teman pakai ya untuk teman-teman apa ya eh, mengingat konsep-konsep yang mungkin dianggap sulit gitu ya di buku ini gitu ya. Jadi caranya kita bikin kartu ya, caranya cukup mudah, kita klik plus button di sini. Kemudian kita isi namanya deck demo misalkan ya, ini bebas untuk penamaannya. Lalu frontnya kita isikan dengan key konsep yang ada di buku ini. Misalkan konsep ya. Ini contoh aja ya, aku copy, kemudian aku paste di sini. Gitu ya. Ini sebagai konsep yang harus saya kuasai gitu ya. Contoh
Selanjutnya di bagian backnya, anggap saja ini definisinya atau penjelasannya. Saya bisa copy di sini, lalu saya bisa paste di sini. Lalu teman-teman bisa mengetikkan secara lain gitu ya. Misalkan teman-teman udah punya pemahaman dari dosen yang berbeda, dan bisa mengetikkan manual di sini. Lalu kita klik save. Nah, maka sudah berhasil kita buat satu deck demo. Jadi saya coba contohkan satu kartu saja ya. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita bisa study ya. Jadi kalau misalkan udah deket-deket ujian gitu ya, kita bisa study dari kartu-kartu yang kita punya, lalu kita bisa belajar dari definisi-definisi yang kita buat. Nah, ini ada key konsep yang harus saya kuasai gitu ya. Lalu kemudian saya jawab, kemudian saya klik, nanti tampil definisi atau penjelasannya. Lalu saya bisa tandai jawaban saya itu sudah bisa atau belum. Kemudian kalau saya next nanti akan muncul kartu-kartu lainnya. Karena saya punya satu kartu saja, maka sudah selesai. Nanti kalau sudah di ujung kartu, teman-teman bisa ulangi lagi atau mau di shuffle atau di reset gitu ya, supaya lebih mantap lagi untuk pembelajarannya. Kemudian kalau sudah kita klik dan di sini. Oke, sebenarnya saya close deck. Nah, sekarang saya balik lagi ke halaman buku Writer Source-nya. Oke, fitur ini selesai. Nah, selanjutnya kita punya yang namanya ini ya, Read Aloud atau fitur audio ebook. Jadi fitur fitur audio ebook ini eh, memungkinkan dari sisi sistem ya untuk membacakan buku ini ke kita dari halaman yang sedang kita buka. Nah, untuk cara buka audio ebook ini atau read aloud kita nyebutnya, di sini ada icon titik tiga di pojok kanan atas, kemudian ada menu read aloud. Nah, nanti tampil di sini di tengah-tengah atas ya, ada icon baru eh, yang namanya read aloud. Nanti ini bisa di play. Nah, sekarang saya akan coba klik play. Chapter 1 Multinational Financial Management, Opportunities and Challenges 25. This first chapter provides a brief overview of the global financial landscape including Oke, jadi semoga terdengar ya, karena saya sudah aktifkan tadi. Jadi tadi ya, itu namanya fitur read aloud gitu. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman lagi naik kendaraan motor gitu ya, yang sehingga nggak sempat megang handphone, teman-teman bisa tetap belajar ya dari buku tersebut dengan mengaktifkan read aloud. Kemudian read aloud ini kita bisa atur speednya kalau misalkan tadi kedengarannya terlalu cepat ngomongnya gitu ya. Kita bisa kurangi speednya seperti ini. Misalkan setengah kali ya, 0,5 kali dari speed normal. Lalu kita juga bisa ubah tipe suaranya gitu. Jadi tadi kan tipe suaranya tipe suara wanita gitu ya. Misalkan kita prefer pengen suara laki-laki gitu ya, kita bisa pilih yang lain di sini. David dan Mark ini laki-laki gitu. Ini aku ganti, coba ya. Kemudian saya coba play lagi. including foreign currency markets and financial institutions. Nah, seperti itu. Jadi sudah saya perlambat 0,5 kali ya, dan tipe suaranya saya ubah. Oke. eh, Selanjutnya di sini kita punya fitur reader preferences ya di sebelah kiri ya. Nah, jadi di reader preferences ini kita bisa atur fontnya, ukuran fontnya. Jadi kalau fontnya ingin kekecilan ya, teman-teman bisa perbesar ke kanan seperti ini. Jadi tinggal disesuaikan saja nih kenyamanan teman-teman ya, dan juga disesuaikan dengan device yang teman-teman pakai. Selanjutnya saya ke highlighters ya. Nah, di highlighters ini teman-teman bisa mengatur daftar warna yang saat mau buat highlights, teman-teman bisa tambahkan baru di sini. Atau mau hapus juga bisa di sini. Nah, jadi kalau teman-teman merasa kurang nih dari default warna yang dikasih oleh Firefox, teman-teman bisa tambah baru di sini. Kemudian bisa pilih warna yang misalkan belum ada. Contoh misalkan warna biru ini belum ada ya di akun saya contoh gitu. Nah, teman-teman bisa klik
warna birunya, lalu eh, teman-teman bisa kasih nama juga ya di highlighter name-nya untuk menandai ya warna biru itu sebenarnya buat apa sih gitu ya. Contoh misalkan warna biru itu ingin saya kasih untuk paragraf-paragraf yang akan keluar di UTS contoh gitu ya. Maka saya kasih warna biru. Kalau yang warna kuning hanya untuk bahan belajar pribadi saya gitu ya. Teman-teman bisa kasih warna dan kasih nama di sini. Nah, lalu ada public dan private. Jadi kalau diklik seperti ini warnanya jadi public gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan se- teman-teman saat melakukan highlights ya, lalu menggunakan warna yang di set public, nah nanti eh, teman-teman bisa share ke rekan lainnya. Nah, warna public itu seperti ini ya, yang ada icon orang di tengah-tengah lingkarannya. Jadi ketika teman-teman membuat warna public di salah satu bagian buku, kemudian teman-teman ingin share, nah itu memungkinkan. Tapi kalau misalkan di private, berarti dihilangkan gitu ya, dan di tengah-tengah nggak ada ikonnya. Nah itu hanya kita sebagai pemilik akun VitalSource yang bisa mengakses highlight tersebut. Nah, kemudian cara untuk share warna publik tadi, kita pindah ke tab sharing ya, di tab yang ketiga. Nah, di sini ada copy share link. Nah, ini teman-teman tinggal klik saja. Nanti ada notif ini, copy gitu ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa bisa paste langsung ya misalkan di WhatsApp atau di email gitu ya ke teman-teman yang diperbolehkan untuk memfollow atau melihat warna publik teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman rekan lainnya sudah klik linknya, nanti muncul nih nama-namanya siapa saja. Oke, lanjut. Eh, di sini ya di icon look kita punya fitur search ya atau pencarian. Teman-teman bisa mencari keyword kata-kata ataupun frase yang ada di dalam keseluruhan buku ini. Tinggal diketikkan saja ya kata yang ingin teman-teman cari. Misalkan manajemen performance gitu. Oke, dan nanti dia akan menampilkan keyword atau kata-kata yang mengandung dua kata ini. Nah, ini resultnya karena saya mengetikkan mungkin masih general ya, resultnya akan banyak sekali di sini. Nah, ini bisa kita klik. Oke. Nah, selanjutnya eh apa namanya? Kalau misalkan teman-teman merasa terganggu ya dengan ada tampilan daftar isi ya saat membaca ini bisa kita hide, tinggal diklik saja seperti itu. Jadi nanti akan otomatis menampilkan eh, kontennya saja. Lalu kalau mau ditampilkan lagi tinggal diklik lagi. Nah, lalu di sebelah kanan judul buku di sini kita punya juga ya icon titik tiga. Nah, di sini ada menu citation. Jadi di citation ini seandainya misalkan teman-teman memakai buku-buku ini sebagai acuan referensi penulisan. Nah, kita kita punya empat format citation yang nanti teman-teman bisa pakai. Ada MLA, APA, Harvard, dan Vancouver di sini. Kemudian misalkan mau pakai yang Vancouver, nanti teman-teman tinggal klik copy. Nanti sama ya ada notifnya copy, lalu teman-teman bisa paste langsung di aplikasi Microsoft Word. Oke, kemudian kalau misalkan teman-teman pengen pindah langsung nih ke spesifik nomor halaman, nah ini kita bisa ganti ya. Misalkan ke halaman 200. Nah, kita tinggal isi 200 lalu enter. Oke, dari fitur dan benefit yang saya sampaikan mungkin ada pertanyaan teman-teman. Cukup jelas apa yang saya sampaikan. Udah lancar sepertinya. Udah lancar ya. Hmm. Oke, nah kalau misalkan nanti teman-teman akses juga lewat device aplikasi ya, Android atau iPhone, itu untuk dari sisi halaman ini ya, halaman saat membaca buku itu experience sama.
fitur-fitur dan lokasinya sama persis seperti yang ada di versi web. Jadi teman-teman nanti coba aja ya sendiri, install aplikasi BookSafe, lalu login pakai akun yang sama, email UI-nya, kemudian pinjam salah satu buku, nanti sama isi fitur dan lain-lainnya seperti di versi web di sini. Lalu kalau misalkan saya ingin kembali ke halaman dashboard tadi, dashboard writer source, ini ada button back-nya di kiri atas, saya tinggal klik. Nah, nanti dia akan tampil ke halaman terakhir yang kita akses, yaitu explore di sini. Ya, teman-teman bisa pinjam lagi buku yang lain. Oh ya, saya ada satu yang ketinggalan. Jadi selain tadi ya, selain jumlah eksemplar ya, atau kita nyebutnya concurrent ya di dunia di publisher itu, eh, ada juga batasan jumlah maksimal buku yang dapat dipinjam secara bersamaan. Kalau untuk berapa jumlahnya Mas Dindin ya? 10 ya? Saya lupa. Max borrow limitnya berapa Mas Dindin? Kalau di Pearson? Di Pearson tuh sampai 4 buku. 4 buku, oh Iya, mantap. betul. Kalau yang penerbit lain 2 buku. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pinjam buku Pearson, itu maksimal hanya diperbolehkan 4 buku yang secara bersamaan ini ya, dalam satu waktu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pinjam 4 buku, mau pinjam buku Pearson yang lain, teman-teman return dulu buku yang saat ini sedang dipinjam. Nah, ini juga sistemnya kalau misalkan Pearson kan tadi berapa hari ya? 4 hari ya? Atau 7 hari? Saya lupa. Sama 4 sih, hari ya? 2 harian, Pak. 2 harian ya Mas 2 Diden ya? harian, ya. Oke, jadi Pearson itu 2 hari ketika teman-teman pinjam. Nah, itu teman-teman nggak usah return manual karena by system itu akan return otomatis kalau sudah 2 hari. Gitu. Dan sudah pasti tidak ada denda ya seperti di perpustakaan fisik kalau telat mengembalikan. Karena tidak ada telat di sini. Nah, kalau sudah return baru teman-teman bisa pinjam buku yang lain. Atau kalau masih masih butuh buku yang sama, teman-teman tinggal balik lagi ke sini untuk pinjam buku yang sama. Nah, di sini tidak ada sistem antrian ya. Jadi konsepnya siapa cepat dia dapat gitu. Jadi teman-teman harus cepat-cepat mau pinjam buku di sini. Oke, kemudian apa lagi ya? Sepertinya sudah semua ya. Tadi aplikasi sudah saya singgung juga. Kemudian kalau lupa password, tinggal di forgot password saja ya di sini. Oke, kalau dari yang saya jelaskan atau paparkan, mungkin ada pertanyaan atau Pak yang izin ingin. Pak. Ya, silakan. Ya, tadi kan ini kalau misalnya kita sudah selesai, kita kan bisa return ya Pak ya. Nah, saya mau tanya kalau misalnya tadi kita sudah beri kayak misalnya flashcard, kemudian juga highlight, nah itu nanti itu perlu di delete dulu atau memang otomatis nanti ketika kita return itu bakal hilang sendiri seperti itu Pak sistemnya. Lalu kalau misalnya kita borrow itu berapa lama ya Pak untuk pemakaiannya per individu seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Iya, saya lupa jelaskan itu juga. Jadi kalau misalkan bukunya teman-teman udah buat banyak ini ya, activity ya, tadi highlights, notes gitu ya, flashcard. Kemudian kalau di return bukunya, kemudian pinjam lagi buku yang sama, itu akan balik lagi sih itunya, semua aktivitinya, jadi nggak akan hilang. Jadi nggak usah takut hilang karena akan tetap muncul lagi gitu. Nah, kemudian untuk tadi limitasi-limitasinya, mungkin Mas Didin yang bisa lebih jelaskan ya, karena Ya, ini kan multi publisher, jadi saya kan dari betul. Pearson doang gitu. Tapi Mas Dini bisa ya jelaskan secara Baik. global ya Mas. Oh, jadi kalau yang tadi yang misalkan udah di highlight itu tidak bakalan hilang ya, Mas Fauji ya, tetap Tidak terrecord akan. ya. Iya, Ya, ya, baik. Sedangkan untuk pinjam itu kan di sini ada 4 publisher, di mana masing-masing publisher berbeda jumlah koleksi yang bisa dipinjam ya. Ini saya sebutkan Pak Rinci untuk masing-masing penerbitnya. Untuk penerbit Migrohill itu maksimal 2 buku, kemudian Pearson 4 buku, John Wiley 2 buku, dan Cengage 2 buku. Jadi total itu sekitar 10 buku dalam waktu yang bersamaan.
Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada buku mau pinjam buku yang lain tapi limitnya sudah habis 10, ya harus di return dulu salah satu dari penerbit tersebut. Misalkan yang mau dipinjam dari buku Pearson berarti udah 4, berarti di return dulu aja bukunya satu, nanti baru bisa pinjam judul yang lain. Dan masa pinjam itu masing-masing semuanya 2 hari dan akan dikembalikan otomatis by system ketika waktu pengembaliannya sudah pada waktunya. Seperti itu, Mbak. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mas, mungkin ada lagi yang lain? Teman-teman mahasiswa yang belum bisa bisa di, disampaikan ke Mas Pauji, Ya, nanti dicari ya. solusinya. Ini ada Mbak Atalia ya yang bertanya. Nah, contoh katanya kalau misalnya mau minjem buku, misalnya kita udah limit nih, terus kita mau pinjem buku lagi kan bisa return dulu untuk yang udah kita pinjem. Dari tadi, kalau misalnya dari yang baru saya dengar itu kan returnnya akan otomatis ya. Tapi kalau untuk return manual nih, itu bisa nggak sih? Kayak kita mau return sebelum batas waktu limitnya, misalnya limitnya 4 hari, kita mau return bahkan di hari pertama kita minjem Iya. kita return gitu. Apakah bisa langsung return atau harus nunggu 4 hari dulu? Oh enggak harus sih. Saya langsung jawab ya. Nah ini teman-teman bisa ke home ya, ada home recent activity atau di My Library juga bisa ya. Jadi My Library ini menampilkan semua semua daftar buku yang saat ini teman-teman sedang akses dan masa pinjamnya belum selesai gitu. Contoh misalnya buku ini aku ingin balikin ya, walaupun masa pinjamnya masih ada gitu. Nah ini teman-teman tinggal klik titik 3 di sini nanti ada return di sini. Gitu. Nanti kalau udah return dia udah otomatis kembali ke sistem dan teman-teman bisa pinjam buku yang lain. Oke? Oke, makasih. Oke, ada lagi yang lain? Misi, Pak. Kak, Iya, silakan salah satu. boleh boleh duluan. Ya, Kak. Duluan aja, Kak. Oh Ya, ya udah, sorry ya. Mungkin aku mau tanya Kak, itu kan tadi untuk yang add notes itu kan bisa diekspor kemudian masuk ke email ya. Saya mau enggak, konfirmasi. enggak Oh, masuk ke email dia kemudian diekspor itu bisa di print atau mau disimpan sebagai PDF. oh berarti cuma ada dua opsi itu ya. Bisa Iya, di print atau di oke oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Kak. ya sama-sama. Oke, yang lain tadi? Ya Pak, terkait yang di fitur print ini berarti bisa di print ya Pak ya? Per halaman. Kalau print itu bisa di print cuma dibatasi ya. Biasanya tadi ada keterangannya nih berapa lembar maksimal yang bisa teman-teman print ya. Coba aku buka ya di sini. Ini aku masih share screen kan ya? Iya, Ya, sebentar ya. Gitu. Nah, untuk print ini teman-teman bisa ya. Di sini ada di titik 3 ya, ada print. Nah, di sini ada keterangannya ya, ada limit printnya itu yaitu dua lembar atau 2 halaman gitu. Karena terkait copyright ya. Jadi teman-teman nggak bisa print satu buku. Jadi sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku tersebut. Nah, ini nilai angka 2-nya ini akan beda-beda di setiap buku gitu. Ya teman-teman nanti lihat aja. Jadi untuk judul buku ini dia dikasih batasan 2 lembar saja. Jadi fungsinya buat teman-teman lebih fokus mungkin ya untuk belajar gitu. Oke, baik, menjawab terima kasih. Mas Zaki? Ya, sama-sama. Oke, Virginia, Redia, Eh, Pagi, Kak, aku pagi. mau nanya, sorry mungkin tadi agak kelewat. Aku tuh agak sering mengalami problem untuk masuk ke dalam si Vita Source ini gitu loh. Just Mm-mm. mau make sure aja, ini loginnya tuh dengan eh, email atau SSO kita tuh gimana ya? Karena I had some problems gitu loh ketika melakukan dengan dua itu. Oke, noted, Mbak. Sebenarnya loginnya itu pakai email UI. Jadi aksesnya lewat device atau lewat browser ya, Mbak? Kalau Browser, boleh tahu. browser. Browser ya? Eh, Oke, eh. oke.
Jadi aksesnya kan ke ini ya, ke booksavewatersource.com ya. Oke. Ah, Nah, aku tunjukin ya. Ya. Sorry ya agak mundur jadinya. Iya, nggak apa-apa. Nah, nanti kan lo masuk ke halaman ini nih. Nah, kalau Mm-mm. sudah punya akun belum ya sebelumnya? Sudah. Tinggal memasukkan saja email dan passwordnya yang ada di sini. Pakai emailnya Oke. dari email UI yang @ui.ac.id. Nah, ini passwordnya bukan password SSO ya, ini password Kita create buatan sendiri baru. kan? Lihat Heeh. sendiri pas di sini. Oke, ya udah nanti aku coba lagi deh karena sempat 2 3 kali nyobain hal yang udah step kayak gini, cuman kesulitan. Jadi dia begitu masuk tuh nggak keluar bukunya. Oh gitu. Mm-mm. Oh, nggak keluar list bukunya. Nah, Iya. itu emailnya berarti belum dimasukkan. Nanti tinggal dilaporkan ke PSB ya buat Oh, oke, didaftarin. bisa ya. Nah, bisa. Ya udah. Alright. At- Oke. Atau Mbak Virginia boleh di kolom chat aja emailnya biar nanti saya langsung masukkan kalau mau. Wah, boleh. Boleh Aku silahkan. chat di sini ya. Terima Ah, kasih banyak. mungkin bisa langsung praktek nggak apa-apa nanti setelah saya masukkan. Mm-mm. Iya. Oke. Terima kasih. Aku chat Ya, ya. ya. Oke, Andika Sapta. Baik, selamat siang Pak. Saya mau Siang. tanya nih, tapi mohon maaf kalau mungkin tadi itu juga kelewat karena baru joinnya terlambat. Ini tadi saya sudah coba login pakai email UI, kemudian saya juga udah borrow dan apa bisa ini Pak, sudah bisa ditampilkan. Pertanyaan saya ini kalau ini kan ada tulisannya expired dalam 3 hari, berarti masa pinjaman saya cuma 3 hari aja ya. Terus Iya. kemudian yang pertanyaan kedua, kalau misalnya kita nih udah simpen-simpen apa kayak notes dan sebagainya gitu kan, apa kayak di Stabilo juga gitu tadi kayak yang tadi itu, kalau kita borrow lagi itu akan apa tampilannya akan yang ke save itu akan hilang atau harus kita anu lagi ya Pak ya? Eh, Oke. bikin notes lagi ya gitu. Izin Pak. Makasih. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan sebenarnya ya. Jadi masa durationnya ya tadi muncul ya seperti ini ya Mas ya. Jadi setiap kita pinjam buku nanti muncul nih keterangan sisa harinya itu berapa hari. Itu memang sudah kebijakan dari 3 hari itu memang atau 4 hari ya tepatnya ya. 4 hari itu sama hari. Itu memang kebijakan dari PSB-nya sendiri gitu ya yang menentukan hari tersebut. Jadi nanti memang harus diikuti ya. Dia akan based on by system dia akan return ke dalam sistem. Kalau misalkan masih butuh buku yang sama, teman-teman bisa pinjam lagi aja ke platform tersebut. Lalu untuk notes dan highlights yang teman-teman buat, ketika pinjam lagi itu nggak akan hilang. Baik, terima kasih Pak. Ya, masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Di sini ada dosen nggak, Bapak-Ibu? Saya nggak ngecek ya. Mahasiswa semua ya. Alright, jadi kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dari saya cukup sekian ya. Jadi saya hanya bisa mengingatkan teman-teman silakan memaksimalkan fasilitas yang sudah dimiliki oleh PSB ya. Silakan dipinjam bukunya, dibaca gitu ya, sehingga nanti next year-nya fasilitas ini masih tetap ada gitu. Oh masih ada nih, Brahma Store. Maaf Pak, izin. Untuk tadi kan konten yang bisa kita referensikan ke paper kita misalnya itu ada batasannya apa dibatasi buku Pak? Misalnya kayak figurnya atau kontennya itu. Paling itu aja. Terkait Eh, copyright mungkin Pak. Terkait referensinya tadi ya pertanyaannya. Iya, Yang citasi bukan, citation bukan? iya betul citation. Misalnya kayak kita mau apa naruh referensi tulisan buku ini ke paper kita gitu. Begitu ya. Untuk referensi tadi kita hanya bisa copy paste dari sini ya, format yang dikasih nih Mas. Citation. Nah, ini ada 4 format di sini gitu. Kita di copy aja yang dari fitur di sini gitu. Oke, nih, baik. Ya. Ada lagi? Masih ada? Baik.
Kalau nggak ada, mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk membantu perkuliahan teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. seperti moderator ya. Sekira. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ridwan atas penjelasannya. Mungkin buat yang terakhir kali nih, mungkin dari teman-teman mahasiswa, aku kasih waktu lagi. Mungkin ada yang tadi ada beberapa emang banyak yang joinnya terlambat, mungkin ada yang terlewat. Saya masih kasih waktu lagi kalau emang mau ada pertanyaannya, Mas Ridwan Fauzi. Iya, iya, boleh, boleh. Mungkin buat make sure aja, mungkin dari perihal login atau fitur-fitur kembali gitu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi, langsung aja boleh chat atau raise hand. Kalau mungkin nggak ada, baik kita akhiri saja mungkin Zoom pelatihan Vital Source pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan pelatihan hari ini bisa bermanfaat buat seluruh mahasiswa dan tentunya bisa digunakan semaksimal mungkin dalam proses perkuliahan. Untuk link absensi saya bisa kirim saya sudah kirim di kolom chat. Lalu juga terkait ini saya sudah kirimkan juga ke kolom chat apabila ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang tertinggal. Baik, terima kasih kepada Bapak Ridwan Fauzi dan seluruh peserta yang telah antusias mengikuti pelatihan hari ini. Saya Gerald, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih.